الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin hadirat sekalian dan segenap pendengar yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan dan kemudahan kepada kita untuk bisa memuliakan dan memakmurkan waktu antara maghrib dan isya seperti saat ini, yang kita awali dengan melaksanakan salat jamaah maghrib, kemudian kita isi dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kita pungkasi dengan melaksanakan salat jamaah isya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memberikan barakah, hidayah dan taufik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang manfaat kepada kita. Allah senantiasa memberikan kepada kita peningkatan iman dan ketakwaan. Dan kita berharap kepada Allah, selepas kita keluar dari masjid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian dan segenap pendengar yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya rutinitas pada malam hari ini yang mengisi adalah guru kita Sayyidina Al-Walid Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus. Beliau menurut informasi masih berada di luar kota, sebab ada tamu dari Hadramaut. Khawatir beliau tadi menelpon kita, khawatir mesti terlambat sebab sampai sore. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya Al-Fakir diamanati oleh beliau untuk meneruskan pengajian beliau. Kita senantiasa tak henti-hentinya berdoa kepada Allah, beliau diberikan sehat walafiat, panjang usia oleh Allah, dan juga segenap kiai dan mudarris di Masjid Agung Jami ini senantiasa diberikan panjang usia, sehat walafiat, sehingga bisa membimbing kita seluruhnya yang mengikuti majelis ta'lim yang seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menurut jadwal kalender kita pada malam hari ini, kalau kita melihat ungkapan kalender ini, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, hari-hari ini sudah memasuki malam tanggal 1 bulan Rajab, hadirin. Nah, ketika datang bulan Rajab, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita pada saat akhir-akhir ini, dahulu ketika kita melaksanakan datang bulan Rajab, kita sambut dengan senang dan gembira, sebab kita bisa melaksanakan puasa sunnah. Sebentar lagi datang bulan Sya'ban, dan kemudian datanglah bulan yang kita nanti-nantikan, bulan Ramadan, bulannya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi sebagian di antara kita, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
yang biasanya ketika datang bulan Rajab itu merasa senang sebab dia bisa melaksanakan puasa sunnah di dalamnya, untuk akhir-akhir ini dibuat maju mundur, terus melaksanakan puasa atau tidak melaksanakan puasa. Dikatakan, saya katakan maju mundur, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebab menurut ulama-ulama kita, ketika datang bulan Rajab ini dianjurkan kula panjenengan untuk memperbanyak puasa sunnah dengan kemampuan kita, dengan beberapa hadis yang beliau sampaikan. Tetapi sementara yang lain, kita juga mendengar pendapat bahwasanya tidak ada kesunahan, bahkan makruh, tidak ada ganjarannya, sampai yang lebih parah bid'ah dan sesat apabila kita melaksanakan puasa di bulan Rajab, sebab hadis-hadisnya tidak sah. Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh guru-guru kita, khususnya guru kami Sayyidina Al-Walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus maupun Al-Maghfurlah Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, untuk menjadi orang yang berkomitmen berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, tetapi kemudian tidak memiliki sifat asabiyah, fanatisme yang berlebihan, yang sehingga kita mencaci mazhab-mazhab yang lain di luar Syafi'i. Sebab tidak ada mazhab yang terbaik, yang ada adalah paling pas, paling cocok untuk kita lakukan dan kita jalankan dalam keseharian ini. Dan seluruh mazhab yang ada saling berkaitan, hadirin. Mereka adalah guru dan murid yang saling berkaitan, sehingga tidak pantas kita mendudukkan mereka kemudian mencaci yang lain, dan itu ahli ilmu tidak diajarkan untuk seperti itu. Juga kepada orang awam, apabila mereka melaksanakan satu ibadah kurang tepat dan masih ada dalil lain yang bisa mengarahkan, tidak menghentikan mereka untuk melaksanakan ibadah itu dengan caci maki, celaan, kemudian meremehkan, tapi masih diarahkan untuk kemudian ditempatkan yang tepat, sehingga orang awam semakin ada pencerahan bahwasanya apa yang sudah mereka lakukan benar, hanya kurang tepat dalilnya, lebih mantapnya adalah ini. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Berbagai macam pertanyaan di Madinah FM seringkali ditanyakan kepada kita hari-hari ini berkaitan dengan puasa bulan Rajab ini. Katanya ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita membawa 6 kitab, hadirin, supaya lebih mantap lagi bahwasanya apa yang sudah kita amaliyahkan ini benar, tanpa harus mencaci dan meremehkan pihak yang lain. Berkaitan dengan puasa Rajab itu, hadirin, memang ada kesunahan di dalam mazhab Syafi'i. Ada kesunahan di dalam mazhab Syafi'i untuk melakukan dan melaksanakannya. Saya kutipkan di dalam kitab Raudhatut Talibin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, mujtahid fatwa di dalam mazhab Syafi'i,
juz yang kedua halaman 254. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menandaskan dalam kitab Ar-Raudhahnya, qultu, aku mengatakan, wa minal masnuni, sebagian dari yang disunnahkan, sebagian dari yang disunnahkan adalah saumu ashri dzilhijjah ghairal 'id, melaksanakan puasa sunnah pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah kecuali pada Idul Adhanya. Wa saumu min akhiri kulli syahrin, disunnahkan juga melaksanakan puasa sunnah di akhir dari setiap bulan. Dalam kitab Syafi'i disebut dengan ayyamus sud, hari-hari gelap, sebab pada waktu itu bulan mulai tenggelam, hadirin. Wa afdalul ashhuri lisaumi ba'da Ramadan, beliau Imam Nawawi meneruskan ungkapan, sedangkan bulan yang paling utama bagi kita untuk melaksanakan puasa sunnah selepas bulan Ramadan adalah al-ashhurul hurumu, yaitu melaksanakan puasa sunnah pada bulan-bulan yang mulia. Yang jumlah bulan yang mulia itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharramu, wa Rajab. Dzulqa'dah dari urutannya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ungkapan kata Rajab di sini dikatakan ini menandaskan apa? Kalau kita puasa pada bulan al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, kita puasa pada bulan Dzulhijjah, sunnah dan dianjurkan. Kita puasa pada bulan Dzulhijjah, lebih-lebih 9 hari yang pertama, sunnah dan sangat dianjurkan. Kita puasa melaksanakan puasa pada bulan Muharram, sunnah dan sangat dianjurkan. Dan kita melaksanakan puasa pada bulan Rajab pun karena itu bagian daripada al-ashhurul hurum, bulan yang dimuliakan, sunnah dan dianjurkan. Dan selama ini hadirin, kita tidak pernah melaksanakan bulan Rajab sendiri melaksanakan puasa, enggak. Ketika datang Dzulqa'dah, sebagian di antara kita juga ada yang puasa sunnah. Ketika datang Dzulhijjah, juga ada yang melaksanakan puasa sunnah. Ketika datang bulan Muharram pun banyak di antara kita juga melaksanakan puasa sunnah. Lebih-lebih tanggal 1 sampai tanggal 10-nya, tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Ashura dan sebagainya. Dan bulan Rajab pun kita juga melaksanakan puasa sunnah. Nah, dari ungkapan Imam Nawawi ini menandaskan bahwasanya melaksanakan puasa di dalam bulan Rajab itu adalah sunnah dan dianjurkan. Kemudian kita taruh pendapatnya Imam Nawawi. Kemudian kita melihat dari mana ungkapan bahwasanya kula panjenengan dilarang melaksanakan puasa Rajab, tidak dianjurkan melaksanakan puasa Rajab, dimakruhkan kita melaksanakan puasa Rajab. Saya kutipkan di dalam kitab Al-Mughni karangan Al-Imam Ibnu Qudamah, yang pasti bukan madhab Syafi'i. Ini adalah madhab Hambali, hadirin. Nah, sehingga kalau kita yang melaksanakan Syafi'i nggak ada kaitannya dengan yang bermadhab Hambali ini. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni ini, ya, juz yang ketiga, halamannya adalah halaman 118.
Khawatir nanti salah kutip, saya ulangi. Al-Mughni karangan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, juz yang ketiga, halaman 118. Di sana dikatakan, saya baca saja supaya saya tidak salah kutip. Faslun, satu fasal, kata Imam Ibnu Qudamah, wa yukrahu, dimakruhkan. Jangan salah kutip hadirin. Dan setelah ngaji yang bacaan ini jangan keluar atau jangan pindah dari mendengarkan radio, nanti salah pendapat. Saya membacakan ungkapan orang yang nggak boleh. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, ifratu rajabin bisaumi, dimakruhkan melaksanakan puasa Rajab tok sendiri hadirin, melaksanakan puasa sunnah hanya sebatas bulan Rajab saja, sedangkan bulan-bulan mulia yang lain tidak dilaksanakan. Itu kalau menurut mazhab Hambali, itu hukumnya adalah makruh dan tidak ada nilai pahalanya. Jadi kalau kita melaksanakan puasa Rajab tok, itu hanya tanpa puasa bulan mulia yang lain, al-ashhurul hurum yang lain, itu hukumnya makruh. Kalau Rajab tok, kita nggak pernah begitu hadirin. Muharram kita juga puasa kok. Dzulqa'dah sekalipun tidak banyak, mulai dari saat ini dan selanjutnya kita juga akan membiasakan puasa. Dzulhijjah pun di antara kita banyak yang melaksanakan puasa. Jadi kalau kemudian ada larangan melaksanakan puasa Rajab dengan dalil ungkapan di dalam mazhab Hambali ini tidak tepat. Itu berlaku bagi orang yang melaksanakan puasa Rajab tok tanpa mengambil sunnah bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan itu nggak pernah kita lakukan. Kita Muharram mesti puasa sunnah dengan kemampuan kita masing-masing. Dzulhijjah kita banyak yang melaksanakan puasa sunnah. Jadi sudah tidak masuk kemakruhan di sini. Dan dalam kitab Mughni ini mengungkap ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad yang dikatakan Amirul Mukminin fil hadis. Imam Ahmad adalah merupakan pakar yang paling tinggi, Amirul Mukminin, raja dari orang-orang yang menghafalkan hadis. Pendapat Imam Ahmad mohon dikutip, diingat-ingat. Imam Ahmad mengatakan, wa in somahu, dan apabila seseorang tetap ingin melaksanakan puasa Rajab, wa in somahu rajulun, apabila seseorang laki-laki atau seseorang ingin melaksanakan puasa Rajab, aftara fihi yauman au ayyamin biqadri ma la yasumuhu kullahu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, bagi orang yang tetap ingin melaksanakan puasa Rajab, silahkan, dengan mengacu bahwasanya kita juga melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain pada bulan al-ashhurul hurum yang lain sudah kita lakukan kok hadirin itu. Bagi mereka yang kepingin melaksanakan puasa pada bulan Rajab, silahkan melaksanakannya. Hanya saja ya, tolong, kata Imam Ahmad ini, jangan sampai 1 bulan penuh, dihinggati 1 hari tidak puasa, 2 hari tidak puasa, atau beberapa harinya tidak puasa. Kalau 1 bulan penuh, menurut beliau khawatir ini sama dengan puasa fardu, puasa wajib di dalam bulan Ramadan. Sebab tidak ada yang mulia di dalam melaksanakan puasa kecuali puasa di dalam bulan Ramadan. Dan kadang-kadang kalau hal ini kemudian dibuat 1 bulan penuh,
maka khawatir bagi awam ini malah mengedepankan Rajabnya, malah kemudian datang Ramadan dia kurang semangat melaksanakan puasa. Lah bahasa tasawufnya, hikamnya ini termasuk hawa nafsu, ngedepankan sunnah. Begitu datang Ramadan, karena kakean poso sunnah, Rajab dan Sya'ban pas teko Ramadan opname alias gak puasa. Ini masalahnya hadirin. Tetapi kalau kita kemudian tetap mengutamakan yang Ramadan, ya Imam Ahmad mengatakan berpuasalah. Tetapi dari 1 bulan itu hinggati, jangan sampai puasa, diusahakan tidak puasa sehari atau 2 hari atau 3 hari. Walhasil jangan semua. Itu artinya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu membolehkan orang itu melaksanakan puasa Rajab dengan catatan jangan 1 bulan penuh. Intinya apa? Boleh, itu loh dari puasa itu Rajab, asal jangan 1 bulan penuh, khawatir nanti dikatakan yang demikian itu menyamai dengan Ramadan. Ini. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan puasa Rajab di dalam bulan di dalam bulan Rajab, melaksanakan puasa sunnah dalam bulan Rajab tidak ada dalilnya, ya, tidak ada kesunahan, mboten hadirin. Bagi kita sesuai dengan ungkapan Imam Nawawi yang juga tokoh ahli hadis, beliau mengatakan sunnah. Hanya saja mengutip dari apa yang dikatakan Imam Ahmad, jangan semuanya melaksanakannya dihinggati berapa hari. Tapi tetap kesunahan puasa dalam bulan Rajab tetap disunahkan. 1. Yang kedua, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ungkapan berkaitan dengan puasa Rajab ini. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwasanya hadis-hadisnya tidak sah, memang benar. Hadis-hadisnya itu menurut ba'dul hufad, sebagian orang-orang yang hafid, orang-orang yang hafal hadis, pakar hadis, hadisnya memang tidak sah. Bahasanya jangan sah yang kemudian lawannya adalah batil, bukan hadirin. Sah ini terjemahan dari kata sahih. Yang sahih itu kalau hadis di bawah sahih masih ada hasan, masih ada dhaif, ada lemah. Jadi jangan menerjemahkan kata-kata hadisun sahih, hadisnya sah. Sah lawannya batal. Salat sah, salat yang batal. Enggak sama, jadi menerjemahkannya salah begitu itu. Menerjemahkan itu hadisun sahih, ada hadis sahih, ada hasan, ada bawahnya lagi dhaif, yang paling parah maudhu, palsu ini. Nah, kalau dikatakan hadisnya tidak sah, memang benar, semuanya mengakui. Kebetulan hadis-hadisnya itu tidak sah, itu menerjemahkan dari hadis yang sahih ini. Tetapi hadis-hadis yang ada itu semuanya adalah dhaif. Nah, kembali lagi kepada pemahaman dhaif. Sebagian ulama yang di luar kita, begitu mendengar hadis dhaif, lemah, mereka sudah alergi, tidak menggunakan. Bukan masalah, itu pendapat mereka. Wong dhaif itu hasan sahih ini ijtihad hadirin. Silakan. Tetapi Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan yang lainnya yang juga pakar hadis mengatakan dhaif itu masih bisa digunakan dengan catatan, ya, dengan catatan tidak terlalu dhaif. Artinya kalau terlalu dhaif, terlalu lemah, ya enggak. Dan yang kedua, kalau intinya adalah fadhailul a'mal, intinya adalah mengajak kepada fadhailul a'mal, menambah amal ibadah,
hukumnya adalah boleh yang demikian itu. Dan kalau kita lihat, dikatakan lagi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam satu kitabnya yang khusus membahas tentang puasa, kitab Ithafu Ahlil Islam bi Khususiyatis Siyam, halamannya 348, beliau mengatakan hadisnya ada yang berasal dari Syairazi, hadisnya ada yang dari Al-Baihaqi, hadisnya juga ada dari Ibnu Syahin, Ibnu Asakir Ad-Dailami, Abu Nu'aim Al-Asbahani, Ibnu Asakir, ada hadisnya dari Khatib Al-Baghdadi. Semuanya katanya wasanatu dzalika kullihi wa in kana dhaifan, sekalipun seluruh dasar hadisnya ini dhaif. Kita mengakui kok ada dhaif itu mah. Illa anna dhaifa yu'malu bihi fi fadailil a'mali ijma'an. Hanya saja hadis dhaif itu boleh diamalkan di dalam fadailil a'mal, keutamaan amal, ijma'an, secara sepakat ulama demikian. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama ahli hadis, bisyarti an la yushtadda du'fuhu, ada yang mensyaratkan kedhaifannya jangan sangat dhaif sekali, itu yang enggak boleh. Sedangkan yang disebutkan oleh sebagian kiai kita, ulama kita, hadisnya memang dhaif, tetapi masih kemudian banyak dhaif ini kalau tujuannya adalah fadhailul a'mal, itu yang boleh. Dan ini pun tidak banyak yang di luar kita memang tidak sepakat. Dan bagaimanapun juga tidak akan pernah ketemu yang demikian ini, hadirin. Walhasil, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam rangka kita melaksanakan puasa Rajab itu, ya, yang paling pas agar kita sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Syafi'iyah, kita melaksanakannya karena Rajab adalah al-ashhurul hurum, bagian daripada bulan-bulan mulia. Di samping Rajab kita melaksanakan puasa, bulan-bulan mulia yang lain dianjurkan kita juga melaksanakan puasa sunnah. Kalau kemudian Rajab dengan bulan-bulan mulia yang lain kita puasa, kemakruhannya hilang, hadirin. Yang tidak boleh Rajab tok poso, yang lain tidak dilakoni. Kita enggak kok, hadirin. Dzulhijjah kita juga puasa sunnah, Muharram kita juga puasa sunnah. Artinya tidak ada larangan kita melaksanakan puasa di dalam bulan Rajab itu. Dan juga kata Imam Ibnu Hajar dalam Fatwa Kubronya itu, ada sebuah athar, yang berasal dari Abi Kilabah. Beliau, ya, Abi Kilabah mengatakan, inna fil jannati qasrun lisuwami Rajab. Menurut Imam Abu Kilabah, seorang tabi'in besar, ada sebuah athar yang mengatakan sesungguhnya di dalam surga terdapat qasrun, istana, bagi orang yang banyak melaksanakan puasa Rajab. Kemudian masih dikatakan lagi, qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi mengatakan, Imam Abu Qilabah min kibarit tabi'in, beliau sebagian daripada tabi'in yang besar, la yaquluhu illa an balaghin, beliau tidak akan berucap ungkapan athar ini bahwasanya di dalam surga ada istana bagi orang yang banyak melaksanakan puasa sunnah Rajab, illa an balaghin, kecuali beliau menyampaikan dapat langsung dari sahabat yang sahabat
dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar yang kedua, alasannya kita boleh melaksanakan Rajab itu juga berdasarkan sebuah hadis, ya. Ketika itu disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Urwah, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, bertanya li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab? Wahai sahabat Abdullah bin Umar, apakah dulu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di dalam bulan Rajab? Dijawab oleh Abdullah bin Umar, "Na'am, wa yusyarrifuhu qalaha falafan." Ya, beliau mengatakan, iya, Rasul melaksanakan puasa di dalam bulan Rajab, malah memuliakan bulan Rajab. Nah, kemudian ya, qalaha falafan, bahkan beliau mengatakan diulang-ulang sebanyak 3 kali. Ini dalil yang kedua. Dan yang terakhir, kalau puasa Sya'ban saja disunahkan, yang Sya'ban bukan bagian daripada Al-Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, tentunya Rajab yang bagian dari Al-Ashhurul Hurum lebih tentu disunahkan lagi. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Kubronya bab tentang puasa. 3 hal inilah hadirin yang menjadi dalil kita, dasar kita mazhab Syafi'i, bahwasanya puasa Rajab itu sunnah. Dan supaya kita keluar dari khilaf, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengingatkan juga puasa sunnah pada bulan-bulan mulia yang lain, Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan ini pun sudah kita lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat melaksanakan puasa Rajab dengan mantap dan sebagainya, dengan berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.